Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Aisyah Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang perumusan masalah penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai hal-hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian, maka kita butuh objektif dalam mendeskripsikan latar belakang. Penelitian ini perlu dipaparkan. Yang pertama yaitu fakta atau kondisi masalah yang ada atau terjadi saat ini. Dan yang kedua, apa arti pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, bagaimana kaitannya dengan tuntutan kebutuhan saat ini dan tuntutan perkembangan di masa yang akan datang. Yang terakhir, hal-hal strategis yang akan dicapai berkaitan dengan dilakukannya penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu kepengertian masalah. Secara sederhana, masalah dapat didefinisiasikan sebagai kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dan kenyataan yang ada, atau antara desolen dengan desain tidak sesuai. Suatu masalah tidak harus menuntut atau menimbulkan suatu penelitian, tetapi penelitian dilakukan oleh karena adanya masalah. Jadi, seseorang yang akan melakukan penelitian harus menentukan terlebih dahulu apa masalahnya. Yang selanjutnya ke sumber menemukan masalah. Pencarian masalah dapat dilakukan dari berbagai macam sumber masalah. Yang pertama yaitu textbook, yang kedua laporan penelitian yang tidak dipublikasikan, yang ketiga proceeding, yang keempat tesis atau disertasi, yang kelima jurnal, yang keenam pengamatan sepintas atau fakta di lapangan, yang ketujuh pengalaman pribadi, yang kedelapan pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, lokaria, dan lain-lain. Dan yang kesembilan yaitu pernyataan pemegang otoritas. Yang terakhir, yang ke-10 yaitu perasaan intuitif pribadi. Selanjutnya kita ke fenomena bisnis. Fenomena bisnis atau manajemen seperti peningkatan atau penurunan penjualan, keluhan konsumen, efektivitas promosi, dan lain-lain. Masalah ini dapat ditemukan di perusahaan melalui observasi, laporan berita di koran dan jurnal, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu gap riset. Gap riset seperti ada variabel yang sama tetapi hasil penelitian menemukan temuan yang berbeda. Contoh ada 2 penelitian dengan hasil yang beda. Carilah data ini melalui jurnal-jurnal hasil penelitian seperti tesis, disertasi, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu gap teori. Gap teori ini mengkaji teori, membanding-bandingkan berbagai teori yang kemudian digugat dan menawarkan teori baru. Carilah dari berbagai macam sumber bacaan. Yang selanjutnya yaitu pemilihan masalah. Setelah masalah-masalah diidentifikasi sebelum menjadi jaminan bahwa semua masalah tersebut layak dan sesuai untuk diteliti, sehingga perlu dipilih salah satu atau beberapa masalah yang paling baik dan layak untuk diteliti. Selanjutnya yaitu pertimbangan pemilihan masalah ini dapat dilakukan dengan 2 arah. Yang pertama dari arah masalahnya. Di pertimbangan kelayakan berdasarkan arah masalah atau sudut objektifnya atau nilai penelitiannya, apakah penelitian memberikan sumbangan kepada pengembangan dan penerapan ipteks atau pemecahan masalah praktis. Dan yang kedua dari arah penelitinya. Pertimbangan berdasarkan kelayakan dan kesesuaian penelitinya menyangkut kelayakan biaya, waktu, sarana, kemampuan, keilmuan. Dan yang selanjutnya yaitu perumusan masalah. Masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahannya jelas dan tidak dapat menimbulkan keraguan atau tafsir yang berbeda-beda, sebab masalah tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar. Yang pertama yaitu pengajuan teori dan hipotesis. Yang kedua pengumpulan data, yang ketiga pemilihan metode analisis, dan yang keempat itu penarikan kesimpulan. Teknik perumusan masalah penelitian. Yang pertama dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan, singkat, jelas, dan padat. Yang ketiga memberikan petunjuk dimungkinkannya pengumpulan data dan adanya metode pemecahannya. Yang keempat rumusan masalah sinkron dengan judul penelitian. Selanjutnya yaitu ke rumusan
rumusan masalah penelitian yang baik. Yang pertama, mempunyai nilai dan kelayakan penelitian dari segi manfaat atau kontribusi. Yang kedua, visible atau dapat dipecahkan atau konkret di mana ada data dan metode pemecahannya. Yang ketiga, menarik bagi peneliti yang didukung kemampuan keilmuan. Yang keempat, spesifik mengenai bidang tertentu atau jelas ruang lingkup pembahasannya. Dan yang kelima, berguna untuk mengembangkan suatu teori. Selanjutnya, pemilihan tema, topik, dan judul penelitian. Tema penelitian diperlukan untuk mengarahkan ruang lingkup dan bidang talaah yang akan dipelajari oleh peneliti atau berkaitan dengan bidang ilmu. Topik penelitian berkaitan dengan garis pembahasan atau bersifat spesifik. Selanjutnya ke dasar pemilihan tema dan topik penelitian. Ada kemampuan, yang pertama yaitu ada kemampuan untuk melaksanakan keilmuan, sumber daya, dan fisik. Yang kedua, data dapat diamati termasuk tersedianya alat pengumpul data. Dan yang ketiga, berkaitan dengan kebutuhan masyarakat atau berkaitan dengan pemecahan masalah-masalah praktis. Yang selanjutnya yaitu penelitian pertimbangan memilih judul. Yang pertama, tampak ruang lingkup dan metode pembahasannya. Yang kedua, tampak ruang lingkup objek penelitiannya atau populasi atau sampel. Yang ketiga, berkaitan dengan tema dan topik penelitian. Yang keempat, mempertimbangkan masalah yang dihadapi. Yang kelima, mempertimbangkan bidang ilmu yang dipelajari atau dikuasai. Yang keenam, judul hendaknya yang sedang aktual. Selanjutnya yaitu judul hendaknya dibuat dengan singkat, jelas, tidak perlu semua variabel disebutkan dalam judul. Yang ketiga, tidak berarti ganda atau dapat ditafsirkan lain. Yang keempat, pergunakan istilah yang sudah umum. Yang kelima, penggunaan bahasa baku. Yang keenam, tidak lebih dari 3 baris karena judul yang terlalu panjang dapat membingungkan. Selanjutnya yaitu teknik menyusun latar belakang masalah. Ferdinand mengungkapkan fenomena manajemen atau bisnis, research gap, dan teori gap, terutama yang didapatkan dari penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya. Ferdinand 2019 mengenalkan core research problem dan dikembangkan menjadi naskah yang diawali atau dimulai dari sesuatu pemikiran yang luas, makin lama makin menyempit. Pada bidang yang menarik yang perlu diteliti dan ditempati, itulah dirumuskan research problemnya. Ferdinand 2006-34 di Ditjen Dikti menemukan hal-hal yang mendorong proses dalam mengidentifikasi masalah penelitian. Monandir mengungkapkan pentingnya masalah tersebut diteliti. Dan yang terakhir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.